Untuk menjadikan kutut juara, carilah kutut yang muda. Syukur-syukur kalau bisa yang pikatan. Jadi kalau pikatan kok masih muda, satu otomatis secara realita mentalnya juara. Terus sayangilah kutut sebagaimana keluarga. Dilus-lus kayak gini. Memang benar dikatakan yang Mas siapa tadi? Gito. Mas Gito. Sifatnya kayak ular, jinak-jinak garangan. Wong ulo kok garangan. Jinak-jinak nyawel istilahnya. Dilus-lus segarangan apapun, seliar apapun, semuanya bisa jinak, insya Allah. Terus untuk lebih dapat connect, kita bisa batin kita salurkan lewat mata dia dengan tatapan mata kita. Mungkin dengan ya Allah ya Nur Aini terserah, Asmaul Husna juga boleh, sholawat Badar juga boleh, ayat kursi juga boleh, surat Ikhlas juga boleh, terserah. Kita itu senengnya apa gitu. Nah, semuanya ada kuncinya masing-masing. Di surat Ikhlas sendiri kuncinya pas Allahu Somad. Jadi kita ke atas, hanya Engkau ya Allah tempat kami bergantung. Jadi dikonekkan ke mata dia supaya dia itu nurut sama kita. Nah, atau ya Wahab misalnya, kalau burung ini pas kok lepas, tahu-tahu lepas, kita mau menariknya ya, kita tarik dengan kekuatan, ya Allah mohon kekuatan, mohon kembalikan burungku yang lepas. Dikir aja ya Wahab, ya Allah, ya Wahab, ya Allah, ya Wahab terus. Insya Allah burung itu datang. Ini pernah dibuktikan oleh mungkin Gus Ulil ID. Facebooknya namanya Ohdi. Nah, ini gurunya ini. Mas, gurunya ternyata ya. Pantesan. Terus untuk burung cepat gacor, nah, kita harus sering fisiknya kita connect, matanya kita taklukkan, karena sifat dia itu liar. Jadi kita istilahnya perbanyu. Kalau untuk orang Jawa itu perbanyu ya. Perbanyu. Bahasa Indonesianya apa, Mbak? Perbanyu. Enggak tahu. Penata jagat. Sesakti apapun orang, kalau kena perbanyu lemes ya. Karena itu ilmu tingkat akhir. Nah, doanya itu sepele sebetulnya, karena keyakinan kita aja harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah segala sesuatu yang dipunyai dia itu akan, kemarahan pun bisa redam. Pernah saya dulu sekitar tahun 93-an mungkin, kan ada orang yang ilmu kebal kayak gitu. Saya iseng-iseng wae, Bismillahirrahmanirrahim, cabut kayak gini. Nah dia gini, terbelah sini. Ya kawan sendiri masih, cuma saya minta maaf akhirnya karena saya salah. Tuh ada orang bawa parang, saya tepuk gini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa udah sabar, bacakan sholawat dalam hati sambil itu tadi. Lemes orangnya, bukan berarti lemes kayak gini, tapi tidak jadi, amarahnya tertunda. Tahu-tahu membelokkan amarahnya, baru dia itu sadar. Kutut yang bagus kalau dipegang sini tidak dredeg, ini tenang dia biasanya. Carilah kutut tidak daduk-daduk, itu cepet jinak. Kalau mau cari yang gacor harus cepet jinak dulu. Nah setelah ini dilus-lus tiap hari, insya Allah dimandikan ya Mas Gito tadi. Ini diambil, insya Allah kalau dia sudah tumbuh cepat gacor juga. Terus bawalah ya kayak kurungan kayak gini, kita nongkrong kemana bawa cendalan naik wet, kok motor. Nah nanti lama-lama ndak terbiasa dengan orang-orang. Coba aja jenengan semua itu titeni, bahasa Indonesianya apa ya? Ingat-ingat. Nah, ketika ada burung di atas, tidak pernah orang lalu lalang, dia sekali ada orang lewat, gelebak. Tapi kalau ada burung di depan toko kan rendah gitu, dia sudah terbiasa orang lalu lalang. Nah,
Terus harusnya rajin-rajin kita itu pandang matanya dikepeki. Kalau bisa dikasih nama lah. Yi Indro. Satu contoh ini. Alirese. Sing dhewe sapa jenenge iku? Durung enter asmone niku. Nah, terus pokoknya dilus-lus. Kalau tidur jangan turu, enggak kok kono. Awak dhewe turun, dolanan HP. Kemarin yang dapat juara itu yang dibeli sama Mo Abdullah. Itu anak muda yang punya. Dibeli berapa juta enggak tahu. Kalau enggak salah 3 juta. Terus dijual lagi berlipat. Itu. Jual mau jual. Hah? Iya. Karena enggak spesialis orang kan rezekinya lain-lain. Misalnya saya menggacorkan kutut gacor, kutut saya ini misalnya gacor juara, jenengan beli 5 juta, ya memang rezeki saya di situ. Jenengan jual sampai 50 juta itu rezeki jenengan. Kita enggak boleh komplain karena rezeki enggak bisa tertukar. Kalau kita komplain wah gini, kita menyusahkan diri sendiri. Ya memang benar. Karena apa? Kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah sendiri yang akan memudahkan urusan kita. Itu jelas. Tapi kalau kita itu angelan, misalnya dodol kurang sithik, wah pula aku semene wong tok ngene. Nah, itu biasanya itu cepat bubar. Satu contoh, orang jualan dilogikan tidak masuk, ya wes pulaan padahal ya gak untung loh ya, kesel toh. Tapi keberkahan itu datang dengan sendirinya karena dia memudahkan urusan orang. Allah sendiri yang membalas. Matematika kita lain dengan matematika Allah. 1 tambah 1 kita 2. Kalau menurut Allah lain bisa 27. 1 orang tambah 1 orang makmum jadi 27 derajat pahalanya. Lain-lain. 1 tambah 1 bisa aja 100. Kita sedekah kepada 1 orang berlipat 10 tambah 1 lagi 20. Itu matematika Tuhan. Kalau kita bersedekah diniatkan anak kita dapat, istri kita dapat, orang tua kita dapat, bisa 5 in 1 5 1. Tapi kalau kita bersedekah tidak kita niatkan untuk 1 untuk saya sendiri, ya memang untuk kita sendiri. Nah, satu contoh kayak gitu. Begitu juga kutut yang bagus tergantung kita sendiri. Kita kelangenan kita yang mana, biasanya kayak gitu. Belum tentu kutut yang sriwiti atau korowelang cocok buat kita. Yang katanya yang paling jelek ya durgo ngerik ibaratnya. Kutut yang biasanya untuk titenan yang paling muda, yang paling jelek biasanya. Kok di malam hari di tempat gelap kok manggung los mulai habis maghrib nyampe jam 12 ke bawah, ya itu biasanya dilepas wae. Kalau enggak ditaruh di belakang rumah gitu aja. Wis mbok PN kono tapi kita rawat gitu loh. Tapi kalau orang takut enggak mau ambil resiko, ya sudah dilepas. Kalau ini enggak, taruh di belakang rumah. Kalau enggak taruh di kandang. Bisa ruwet. Dan anehnya kutut, ya saya sering kemarin baru aja saya punya mata kutut mata hitam, yang satu hitam, yang satu biasa, blorok, bledos, duar, mati kututku. Itu yang saya iya. Biasanya saya tidak pernah gelo kutut mati itu. Itu kepikiran terus sampai berminggu-minggu. Belum saya makamkan ini, masih di kurungan. Itu duar gitu. Kutut sendiri ini termasuk walaupun dia itu liar, susah untuk dijinakkan, tapi dia tuh setia kawan. Biasanya jogo karo tuane. Kalau ada benturan energi negatif, entah itu dari orang lain, entah dari bangsa halus sendiri, dia biasanya yang paling depan ya. Dia kan tahu, tidak pernah tidur kalau kutut lokal. Tapi kalau kutut Bangkok, saya sering lihat tidurnya. Saya nungguin kutut ini pernah 3 hari 3 malam saya sendiri akhirnya teler. Iya. Tak inget no melek. Kadek sidik nah melek nah semane kapan turu mau nangang. Pernah saya kalah terus terang.
3 hari 3 malam nyerah. Ada yang sebelah sana itu merem gini sedikit, tak cedai angin meneh guys. Itu kutut asli, saya tidak bohong. Itu waktu saya itu masih bujang kemarin. Bujang tahun 2015. Bujang dalam artian itu sendiri gitu loh. Jangan tak kancane kok, Mbak. Dudo. Waktu di Padepokan kan sendiri, kadang ada tamu, dia tak taruh di dekat sini. Waktu dulu itu kutut saya tidak banyak, cuma sekitar 100 waktu dulu. 100 enggak banyak tuh. Iya. Masih banyak. Lagi 10 kurang tuh. Masih banyak putri cempong. Ada 1000 lebih. Kalah saya angkat tangan dengan putri 1000 cempong. itu seleksi. Seleksi. Yang seleksi 500-an awal. Asalnya 1000 ya, diseleksi hanya 2 ekor. Di klub ono 1000. Nah, untuk kita kalau mau cari suara yang ini bedol, sini bedol, kayak korek itu loh. Itu insya Allah suara besar. Kalau kepala besar, sini bedol, sini bedol. Nah, ini kan lincip, kurang nih bedolnya. Jadi suaranya kristal. Insya Allah ndak geser nih omongan saya. Insya Allah nanti suaranya kristal. Ya. Nah, terus kalau untuk lurek kaki, nah biasanya kayak gini. Ini bagus, ini lebar-lebar biasanya. Kakinya kalau jantan kan besar. Biasanya untuk kaki merah susah untuk jinak. Kalau hitam cepat. Tapi kalau untuk kutut lurah itu biasanya ya. Ini yang kemarin itu ditukar. Ini loh orang dekem Togowungu punya kutut ditukar motor. Terus orangnya ke situ lagi, orangnya lari. Misalnya ya namanya Mas Ali. Mas Ali punya kutut dibeli orang Semarang, Pati. Dia enggak tahu kalau kutut lurah. Tak ijuri motor ya, Kang. Manukmu. Iya. Terus orangnya pulang, dia dapat motor. Terus orangnya datang lagi, misalnya saya ya yang beli. Saya ini datang lagi ke tempat Kang Ali lari, tidak mau nemuin. Ke situ lagi, cari lagi, dia tidak menemukan. Baru 3 kali baru menemui, ada apa Pak? Saya tolong carikan lagi. Dia tidak tahu kalau lurah. Lurah itu kayak gini. Sini itu hampir tepuk, sini hampir tepuk, tengah-tengah putih sini. Ini putih. Ini agak tepuk ya kayak gini. Ngemben istilahnya, Pak. Wah, ana. Sini putih pokoknya. Ini agak tepuk sini atas, bawah agak tepuk. Sini putih. Ciri-ciri lurah. Biasanya kebanyakan itu lehernya agak panjang kayak ular itu kan. Kalau kutut Bangkok banyak yang kayak ular itu. Bagus-bagus emang dulu dipilihin, nakalan orang Bangkok. Ini nakalan. Tetap kan untuk ternak pasti cari yang paling bagus. Nah itulah yang bodinya, yang apanya. Kalau durgo ngerek itu kurang bagus. Itu tadi ciri-cirinya di gelap malam kok manggung. Tapi kalau terang ini manggung terus tidak apa-apa. Nah terus ada lagi yang ini pantatnya selalu becek kayak ada penyakitan. Itu namanya bromosulur. Ada kayak keluar itu cacing-cacing itu. Bromosulur itu kalau kita kena kotorannya itu sial biasanya kayak gitu. Mengandung fosfor. Mengandung enggak tahu. Bekukan kayak Ya kayaknya kayak model gini bromosulur. Kalau kita kena kotorannya, amit-amit. Kotorannya. Iya, Pak. Apa pernah salah encong ya? Ciri-ciri Bisa kutut, bisa bincang. ciri-ciri kutut yang biasanya kodamnya itu sriwiti. Nah, kan yang biasanya bisa cepat untuk berubah jadi ular itu kan sriwiti, korowelang, korocok. Nah, dia itu lehernya panjang. Sifatnya kayak ular, gerak-geriknya tenang dia.
Kok kayak gini? Kok ini jengongok padha. Penistaan ini barangnya ular. Aku ular iki ular apa iki? Ompong kabeh ngene. Melodot. Ular banyu dah. Usur apa tek mandi. Melodot. Tapi kan topone Ini masih deg terus. Ini lama ini pasti jinaknya. colno ya. Colno iki. Jenis belambangan nang. Mun dimahar kok. Dipati. Mun enten sing entrek-entrek dimahar niku. Ya tukar aja cari yang langsung yang pikatan. Besok langsung tak koncek lokasi ya. Nek bahar piro kono terserah. Iya pikat loro aja. Nah, pokoknya dilus-lus. Kalau kita jagong, Gabioan. Terus njebol gone Mahendra. dia dikasih biasanya kan orang-orang zaman dulu dikasih air liu. Dikasih air liu ini supaya dia itu nurut, korek sama kita karena liur kita yang diminum. Mambu. Mambu apalagi kalau liurnya Yali ini Waktu baru bangun pagi tidur. pasti klenger deh. Ya, Utute jeroane keris. Kerise lo telu pokoke, Pak. Barang ya. kemarin itu di Mbah John Jendro. Seneng aku. Saya tuh belum kenal sama Mbah John Jendro, John Jendro Semarang. Mbah, aku dapat burung. Mbah, ada pusakanya itu. Aku bilang di pohon kan, di gambar pohon, foto di inbox waktu belum kenal kan. Ada pusakanya itu. Terus ditarik orang sana ada. Terus ada lagi itu kayak tongkat tapi segini kepala apa sininya itu kepala ular. Ada lagi dapat. Terus dapat itu masih ada kujangnya. Dapat kujang lagi. Terus yang terakhir udah ketemu Mbah. Oh ya. Terus lagi itu ada kerisnya Nogo Sosro. Aku bilang kayak gitu. Apa lho? Ambruk wite. Naga sasra. Guling murja. Terus ada lagi yang sarang tanah. Ada lagi yang cemani, ada lagi yang putih. Semua itu tergantung kita sukanya apa. Kemarin itu ada yang putih alam, ditukar rumah tidak boleh, tambah mobil tidak boleh. Itu milik orang kudus ya. Oh, alam visual. Ana kan yang kudus. Tapi tidak boleh, masih berani. Tapi tidak boleh ngomong dirahasiakno. Tapi kalau menurut Ngeri-ngeri yo. kalau mereka cari kodam, kita belajar kodam aja masukkan ke burung. Nah ini kan senang ilmu-ilmu kayak gitu ya Mbak. Nanti kamu isi itu ya. Kamu isi misalnya ya Allah Gusti, nah dimasukkan slot. Kemarin Nek dalanan iki masalah dalanan Mbak Desta. Apa tembak? Kemarin saya itu apa namanya? Nek jopo kena terus sing dundukno kata. Nah, kayak kena jopo ya, yang ngisi-ngisi ngono iku. Lebokno nek mano. Sautno kodam bles padha wae. Jadi kalau menurut saya mau alam, mau apa, mau ternak bisa semua. Tergantung kitanya. Satu contoh, umpu-umpu siapa itu yang bikin keris yang dibunuh Kenarok itu? Kendedes. Nah, itu kan dia bikinnya satu itu toh yang sapi, lainnya kan biasa-biasa untuk ini. Sing posone suwe dhewe kan kuwi. Lah ini juga gitu. Cuman memang terkenalnya kan umpu gandring, kualitasnya bagus. Nah, tukang isi misalnya Yali kualitasnya bagus, dijaga kualitas, diisi lagi bisa. Wong barang yang sudah mati aja bisa, besi aja bisa, apalagi burung. Kemarin Yibisri itu minta burung tahun berapa ya? Pokoknya aku masih bujangan di situ. Bilang sama Mbak Gagak Rima, 2005. yang di kurungan oren, yang ada macannya dia bilang.
Terus saya bingung karena apa, burung sudah saya bawa ke Jakarta, tak kasihkan Pak Gianto. Wah, kacau ini, sudah tak kasihkan Pak Gianto. Terus saya antar sendiri pas waktu itu bulan ke Jakarta, saya ngobatin orang Bogor. Nah waktu itu, waktu pulang dibilangin bagagak rimang. Waduh, kalau ya sudah gini aja, ambilin ambilan itu. Nah itu loh semacam rontok jengengek dulu nih. Diambil bah gagak rimang kan, tak pegang, tak sautno. Cari macan agar tak ngini lebu macan. Nah terus tak taruh di kurungan oren. Terus ini mbak gagak rimang, tolong jenengan antar ke Kiai Bisri Beduk Netes. Diantar mbak gagak rimang ke sana. Mbak gagak rimang, loh kok malah bagus gitu katanya. Kok keadaannya harimau gitu bilangnya, harimaunya bagus. Itu sebetulnya kan mudah juga. Nah lebak toh susah ini karena pada degup jantungnya. Kalau kita mau mengisi apa itu insya Allah. Nah itu jenengan kan ada yang sering tukang isi aja Ya, silinggis ya apa? Siraju. Dirajah piyambak mawon. nah, Wis metu wis. Oh jedokno. Keceplosan. Kajian jaran goyange ilangno dadi ulur jaran. biasanya kalau untuk Tidak berkomentar. untuk perkutut yang energinya negatif tidak usah takut. Kita orang pati, pantang bagi kita. Patikal itu pantang. Pokoknya mundur itu pantang mundur. Oke? Maju tak gentar. Nah, istilahnya negara, wong namanya kabupatennya aja sudah pati, kita tuh tidak takut mati. Negara Oke? api ya? Negara api. Negara airnya mana? Ini aja tidak mau negara Konoha. ini pati. Ini pengkhianat kudus. Sami bagi. Asli deh. Oh ini loh. Kalau biasanya kutut Oke, ini biasanya kutut-kutut yang kurang bagus yaitu mayat itu apa ya? Buntel mayat itu di suwiwinya ada bulu putihnya satu. Entah sini. Itu biasanya tidak tembus. Kalau tembus santai itu energinya negatifnya agak sedikit. Terus durgo ngerek ibaratnya kalau yang malam-malam itu manggung los tapi di tempat gelap durgo ngerek. Bromo sulur kayak gitu yang pantatnya itu keluar kotoran terus becek terus kayak ada cacingnya. Nah kita orang pati tidak usah takut, pegang aja burung, pandangi terus, bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi 7 kali lah 3 kali. Kalau memang dia masih kuat, ajar terus tambah 41 kali. Tidak kuat, masih 50 kali. Kalau masih kuat lagi, masih memberi energi negatif 313 kali. Kalau masih nakal lagi, dikurung. Dah, jangan kita lepas pantang bagi rapati, oke? Oke. Cek. Aku kan. Nah, Kalau ajar bisa terus. sambil tahan nafas ya. Nah, ini pinter ini. Menang-menang ini guru ini. Jangan takut pokoknya. Nah, kita kalau kita bisa ya, wala yaudu hiduma wa wal aladin, kita rajahkan ke dia. Kita imajinasikan seolah-olah kita menulis ayat tersebut wala yaudu hiduma wa wal aladin ke tubuh dia supaya dia itu tidak bisa lari. Ini pernah kejadian saya itu ngobatin orang Lea dari Banyuwangi sana, Bali aslinya, terus lewat Banyuwangi, terus saya ngobatinnya di Sepapan situ, Sepapan mati. Ya saya gini, wong aku pati gak kurang mati wes siapa wes yang salah, aku ora salah gitu aja. Udah, pokoknya antara kamu dengan kamu atau aku yang mati. Pokoknya kita punya prinsip ABRI itu loh, dibunuh atau membunuh. Itu prinsipnya ABRI. Sama orang pati kayak gitu prinsipnya. Apalagi pati kalau misteri perkutut lokal dah ya, pati lokal. Jadi kita kan demi kebaikan. Kalau kita tidak salah, tidak apa-apa.
pokoknya aja mundur. Nah, Apa meneh mundur alon-alon ya, Pak? nah Sekalian set. pernah saya itu leak, saya jengkel pol jengkel, saya suruh pergi ndak mau baratnya. Ya wes ngeyel lah teman-teman, saya gulung sama walaya utukin ma wawalaladim itu, saya bakar dengan itu karena saya ingat ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. ada sahabat yang berasnya itu dicuri tiap malam, itu kok hilang berapa karung itu bangsa jin yang nyuri. Terus sahabat tersebut itu mau diem menunggui siapa yang nyuri, kepengin tahu kan. Oh, gua dedur. Wiren, gua dedur. Oh iya. Ali. Kayak Pak Yana ini gede lagi. Ya ireng lagi, Pak. Ireng lagi. Ya hampir lah 11 12. Apa ya? Guyon, Pak. Nah, itu terus dibacakan ayat kursi oleh sahabat tersebut. Terus masih tidak mau diajar sama walayaudu hikmah wa walalazim itu. Kalau kamu tidak minta maaf apa, saya bakar dengan itu. Terus beliau sowan Rasulullah, ya benar itu. Memang ayat kursi sendiri saktinya Masya Allah. Karena ketika turun aja 70.000 malaikat mengawal ayat tersebut. Saya dulu di sana tuh banyak masalah, antem ayat kursi terus, pokoknya alhamdulillah bisa lepas permasalahan itu. Pernah juga orang Teluk, saya obatin ada kerisnya, ndak mau saya tarik kan, wah keris ini keren, ndak mau, dia kabur ular, saya kurung aja, kurung dengan ayat tersebut, walayaudu ma wawal aliadin, saya rajahkan ke dia, terbakar ya terserah karepmu, aku salahmu dewe kan ganggu aku. Akhirnya dia lari, tak jimuk ra kena, aku pas nakal waktu ingin merampas itu yo haknya keris tersebut itu kan, dia kan mau jadi ular, tidak mau jadi keris. Ular lari kan. Orang udah lari. Ular gaib. Terus akhirnya saya antem itu deh ya. Saya kan ngobatin orang, habis pulang kan pulangnya sekitar jam 2 pagi. Nah, jam 4 pagi, kalau tidak jam 5 pagi, orangnya saya obatin alhamdulillah wassalam, berarti kan sembuhan. Iya, hilang penyakitnya itu. Karena kita, ranah kita cuman mengobati. Satu contoh, saya misalnya ngobatin, ranah kita ngobati, kesembuhan milik Allah gitu. Nah, satu contoh lagi, kita misalnya burung